Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, di hari ini kita ada di penghujung bulan April lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sampai demikian bagian baca firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan kita mau mengerti firman Tuhan ini di bawah sebuah sorotan tema yang saya beri judul adalah Tuhan adalah Gembala. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan adalah gembala, adalah sebuah penyataan yang Tuhan nyatakan kepada umat manusia. Yesus berkata, Dia adalah gembala. Mari kita memperhatikan makna gembala itu. Nah, gembala adalah dalam sebuah figuratif atau ilustrasi gambaran. Gembala adalah sebuah pekerjaan menuntun domba-domba di tengah-tengah kehidupan dia hari lepas hari. Itu dalam pengertian figuratif atau gambaran tentang gembala. Tentunya kalau kita mau mengerti gembala ini, memang hanya kita bisa mengerti bila ada di lingkungan orang-orang yang bekerja beternak, ya. Istimewa kalau kita lihat beternak domba, ya. Ya, kalau kita memperhatikan hubungan antara gembala dan domba, ini hubungan sebagai kepemilikan. Ya, seorang gembala dia bisa disebut gembala bila dia mempunyai domba. Ya, itulah sebuah ilustrasi saja. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bahwa gembala dan domba, gembala itu adalah pemilik, domba adalah yang dimiliki. Jadi domba-domba adalah milik gembala. Nah, itulah sebabnya seorang gembala pekerjaannya adalah selalu di tengah-tengah dombanya. Dia tidak pernah meninggalkan sejam pun ketika dia sedang menggembalakan domba. Contoh, kalau sekiranya ada suatu terjadi keadaan yang kurang baik cuaca, misalkan seorang gembala dia meninggalkan 1 jam saja membiarkan domba-dombanya sendiri, maka pada saat 1 jam yang dia pergi meninggalkan itu, tiba-tiba terjadi cuaca buruk, atau tiba-tiba terjadi ada binatang buas yang lewat seperti serigala yang mencari nafkah atau makan, maka serigala itu akan bisa menerkam salah satu daripada domba-domba itu. Nah, itulah sebabnya ilustrasi gambaran ini bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa Dia adalah gembala. Jadi kalau kita sudah mengerti pekerjaan gembala, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya 1 jam pun. Bayangkan, sekiranya ilustrasi yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau 1 jam saja seorang gembala meninggalkan domba-dombanya, lalu lewatlah serigala, maka bisa saja ada salah satu atau beberapa dari domba itu akan diterkam dan dimakan sebagai mangsanya binatang buas. Lalu apa yang terjadi? Binasalah domba itu, atau matilah. Bahkan
hilang, berkurang. Nah, itu adalah sebuah gambaran kalau kita melihat Tuhan telah menempatkan dirinya sebagai gembala, maka 1 jam pun, bahkan 1 detik pun dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, umatnya. Inilah apa yang kita mau mengerti, bahwa Tuhan adalah gembala. Yesus menempatkan dirinya bahwa dia adalah gembala. Dalam menyatakan dirinya kepada manusia, bahwa dia adalah memiliki pribadi sebagai gembala. Jadi kalau kita sudah mengerti gembala, maka kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah kita, baik siang terlebih kalau malam. Terlebih ketika kita sedang bekerja di sebuah lingkungan yang di situ ada mudah terjadi kecelakaan atau bahaya. Disitulah kita mau memperhatikan bahwa Yesus Kristus di dalam menyatakan dirinya kepada umatnya, orang-orang percaya kepada dia, bahwa dia akan menyertai kita, menggembalakan kita. Nah, jadi kalau kita mau lihat sudah dari sisi pekerjaan gembala. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi bahwa gembala itu, dia itu diartikan sebagai pemimpin. Ya. Gembala itu dia bekerja atau dia selalu berada di depan. Dia tidak pernah di belakang membiarkan domba-dombanya menghadapi musuh atau binatang buas. Gembala yang baik dan benar adalah gembala yang selalu di depan berjalan dan menuntun domba-dombanya menuju ke jalan yang benar dan selamat. Itulah sebabnya Yesus selalu di depan. Kita mengikuti jalannya. Jemaat Tuhan selalu mengikuti Yesus dari belakang. Dan Tuhan menuntun kita sampai kepada kerajaan surga. Nah, itulah penggembalaan. Itu artinya pemimpin. Yesus memimpin kita, orang-orang percaya. Lalu kita melihat bagian yang berikutnya, yang ketiga. Gembala itu, dia mempunyai fungsi adalah dia selalu menyerahkan nyawanya. Nah, bagi domba-dombanya. Katakanlah ilustrasi begini. Ketika ada binatang buas yang ingin mau menerkam atau menghancurkan domba-domba ini, maka yang menghadapi binatang buas itu adalah gembala. Dia mempertaruhkan nyawanya, bahkan bisa saja dia berusaha dengan kekuatannya untuk membunuh, bahkan bisa saja mengusir itu binatang-binatang buas, bahkan serigala, untuk lari dan tidak bisa memakan domba-domba. Nah, itu menyerahkan. Nah, jadi gembala itu mempunyai 3 makna. Selalu berada di tengah-tengah domba-dombanya, tidak pernah meninggalkan. Dan kemudian memimpin ke jalan yang benar, jalan selamat, kembali ke kandangnya. Tidak pernah gembala menuntun dombanya masuk ke dalam jurang. Ya, tidak pernah. Nah, itulah sebabnya Yesus menyatakan bahwa dia gembala. Dan yang terakhir, bahwa dia menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Nah, kita sudah melihat bagaimana peristiwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah peristiwa menyerahkan nyawanya agar domba-dombanya selamat. Nah, hubungan ini kita memperhatikan bahwa umat manusia di muka bumi ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bagaikan domba-domba. Lalu binatang buas itu diibaratkan seperti bagaikan iblis, setan yang mau membinasakan dan mau membunuh manusia dan membawa ke neraka. Itu
ibaratnya, itu ilustrasinya. Dan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala ini untuk umat manusia mudah mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang menyerahkan dirinya menghadapi iblis untuk menyelamatkan kita umat manusia dari penyesatan, dari terkaman atau pembunuhan yang dilakukan oleh iblis. Nah, jadi kita mau mengerti bahwa Yesus itu gembala yang baik. Dia itu mengasihi umat manusia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengasihi semua orang. Jadi, dengan dasar ini kita mengerti bahwa dia datang bukan hanya untuk duduk-duduk saja. Yesus datang ke dunia bukan saja untuk sekedar mau berbicara sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Tapi dia bekerja menyatakan fungsinya, menyelamatkan. Dia berjuang melawan iblis dan dia dapat mengalahkan iblis. Itulah sebabnya kita, umat manusia yang percaya kepada dia, bisa beroleh keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itulah yang kita melihat mengerti arti gembala. Sekarang kita mau melihat arti domba. Ya. Kalau domba adalah sekumpulan, kalau kita mau melihat gambaran langsung, bahwa domba adalah sebuah binatang yang lemah dan mereka tidak pernah bercerai-berai. Mereka senang berkumpul dan dilindungi. Dan domba adalah bukan binatang buas. Domba adalah binatang yang lemah lembut, sabar. Dan memang dia tidak mempunyai kekuatan atau alat untuk membela diri. Dia hanya bergantung kepada gembalanya yang melindungi dia. Nah, jadi kita manusia ini sesungguhnya tidak mampu melawan iblis. Itulah sebabnya Yesus datang memberikan perlindungan kepada kita umat manusia. Dan kita adalah bagaikan domba-domba yang memang tidak berdaya, hanya membutuhkan sebuah pertolongan dari Tuhan. Itulah kita melihat apa yang ada pada domba. Yang kedua, domba itu mempunyai sifat dia mudah mengenal pemiliknya. Kalau contoh, seorang yang sudah biasa menggembalakan domba, lalu tiba-tiba ada orang lain masuk, domba ini akan lari. Domba ini akan tidak mau didekati oleh orang yang tidak pernah dekat dengan dia. Itu domba. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kalau ada iblis mau menyamar memakai pakaian seperti yang dipakai oleh gembala aslinya, domba itu mengenal. Karena dari suara yang seringkali keluar dari mulut gembala dan memanggil nama domba-domba itu masing-masing dengan namanya, dari situlah mereka kenal ciri-ciri gembalanya. Nah, jadi Yesus Kristus tampil sebagai gembala yang agung dan yang sejati, yang murni. Seringkali iblis itu mau menyamar seperti gembala yang asli. Mau menyesatkan, mau mengeluarkan domba-domba ini dari penggembalaan Tuhan Yesus. Tetapi domba ini yang sudah seringkali mendengarkan suara Tuhannya, gembalanya, maka ketika iblis datang dengan tanpa berbicara, hanya diam-diam saja, domba pasti mengenal ini bukan gembala yang sejati. Walaupun dia mau datang memberi makan, dia mau memberi makan, ini makanan yang seringkali diberikan oleh gembalamu, dia juga bawa. Ya katakanlah kalau domba makannya rumput, sama dibawa oleh iblis juga bisa menyampaikan membawa rumput.
Dari sisi makanan oke, sama. Tetapi yang membawanya dia lihat, dia kok diam, tidak pernah berkomunikasi dengan domba. Maka inilah ciri domba. Domba itu mempunyai nalar yang gampang mengerti tuannya. Jadi saudara-saudara, kita umat manusia ini memang domba. Kita diciptakan ada nalar mengerti dan mengenal siapa Tuhan. Siapa Tuhan yang sudah menjadi gembala kita, ialah Yesus Kristus. Kita akan mengenal. Jadi kalau kita yang sudah ada di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, kita gampang mengenal suara Tuhan. Perintah Tuhan mengajarkan kita, janganlah kamu menyembah berhala, janganlah kamu membunuh. Itu suaranya Tuhan. Tetapi kalau iblis punya suara bilang begini, ini kamu boleh menyembah berhala, tidak apa-apa. Ini kamu boleh membunuh, tidak apa-apa. Ini suaranya sudah berbeda. Jadi domba itu, dia kalau mengenal ada suara yang berkata, membunuh itu boleh saja. Asing. Ini suara asing bagi domba. Berbuat kejahatan boleh saja, tidak apa-apa. Ini suara asing. Maka domba yang sudah digembalakan oleh Tuhan, sekalipun ada gembala asing membawa makanan, tapi suaranya berbeda. Domba ini tidak akan makan itu makanan yang dibawa oleh gembala asing. Itu sifat domba. Nah saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara yang sudah percaya Yesus Kristus pun memiliki sifat domba. Tidak gampang menerima tawaran iblis. Karena di dalam diri saudara dan saya ada roh Tuhan yang sudah memberikan kita makanan yang kenyang. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan kita makanan. Kita tidak pernah kelaparan. Itulah sebabnya domba selalu kenyang. Sekalipun gembala asing, yaitu iblis, mau datang membawa makanan tambahan, mau memberikan kita makan, kita berkata kita sudah kenyang. Kita tidak mengenal gembala yang asing ini. Nah, ini saudara. Nah, jadi domba ini kita sudah dididik oleh Tuhan siang dan malam. Itulah sebabnya ketika Tuhan beserta kita siang dan malam, Dia mengajarkan kita sifat-sifatnya. Dia memperlihatkan bahwa ini aku mempunyai sifat yang baik, selalu menyertai kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu selalu kenyang, tidak pernah susah, dan bahkan bencana pun tidak akan menimpa kalian karena aku selalu mendahuluinya menyelamatkan kamu. Itulah gembala Yesus Kristus. Nah, jadi kita memahami bahwa gembala yang baik itulah hanya satu-satunya di muka bumi, adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini saudara, gue kekasih. Jadi yang kita mau memperhatikan bahwa kita mengenal Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan itu mengenal kita. Jadi domba-domba yang jumlahnya misalkan 100, Tuhan mengenal semua nama-namanya. Kalau 100 dombanya, setiap domba itu mempunyai nama. Dia sudah memberikan nama. Karena semuanya mirip, perlu dikasih nama. Ini domba ini namanya A, B, C, dan seterusnya. Setiap nama dia kenal. Jadi kalau ada satu domba yang kurang, dia tahu ada kekurangan. Dan dia tahu mungkin ada di mana. Itulah dari sisi gembala. Dia sangat mengenal. Jadi bayangkan kalau kita memperhatikan perumpamaan ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mengenal domba yang meminta. Oh, ada domba yang masih lapar. Kalau Tuhan sudah kasih kenyang semua, tapi tahu-tahu ada yang berkata, dia mau minta lagi karena dia ingin tambahan. Katakan, dia bilang dia membutuhkan sesuatu. Tuhan memberikan lagi. Itulah peranan antara gembala dan domba. Domba itu fungsinya meminta. Domba tidak pernah bekerja tanpa kehendak gembala. Jadi kita
kita umat Tuhan ini tidak pernah mendapatkan sesuatu tanpa pemberian Tuhan. Semua yang kita punya itu pemberian Tuhan. Itulah Tuhan adalah gembala. Maka tidak ada satu gembala pun yang berkata, aku tidak pernah memberikan makanan domba-dombaku. Dan tidak pernah domba-domba berkata, aku tidak pernah dikasih makan oleh gembala. Yang lain 2 piring, saya hanya 1 sendok. Tidak pernah. Semua berkata sama-sama, jatahnya sama. Itulah Tuhan. Mari kita mau mengerti tentang Tuhan sebagai gembala. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dia adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Jadi tidak ada pribadi lain di dunia ini yang sama seperti Yesus. Jadi yang lain di luar Yesus itu asing. Itu bukan gembala. Mereka itu upahan. Mereka itu adalah pekerja-pekerja. Yesus adalah gembala, pemilik domba. Jadi kalau kita melihat ada istilah upahan. Orang ini adalah orang-orang yang dibayar oleh si gembala untuk membantu dia bekerja menggembalakan. Ya, jadi yang punya ini dia memanggil para pekerja. Ayo bantu saya bayar kamu untuk melindungi atau menjaga atau memberi makan domba-domba saya. Nah, ini pekerja, ini bukan gembala. Mereka upahan. Jadi kalau ada serigala datang, mereka ini lari. Nah, gembala ini tidak. Nah, itu saudara. Jadi di dunia ini ada 2 karakter yang kita temui di dunia ini, ialah gembala sejati dan upahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaatnya orang percaya. Tapi orang upahan bisa. Orang yang hanya bekerja. Jadi para pekerja itu adalah orang-orang yang dibayar. Jadi katakanlah manusia di dunia ini di dalam menggembalakan jemaat. Bisa saja ada gembala yang dalam bentuk manusia ini, dia terbatas. Dia bisa saja sakit. Dia tidak bisa lagi menggembalakan, mengajarkan firman. Dia tidak bisa lagi mengunjungi, mendoakan. Tetapi kalau Tuhan, dia tetap ada. Jadi berbeda antara gembala sejati, Yesus Kristus, dan gembala upahan. Ya seperti hamba-hamba Tuhan. Ini berbeda. Jadi kalau kita mau menempatkan gembala yang sejati, hendaklah kita tahu dia sebagai sandaran yang utama. Kita bersandar semua kepada gembala yang sejati. Hamba-hamba Tuhan, para pekerja, mereka terbatas. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi iblis. Tetapi Yesus, dia mempunyai kuasa untuk menghancurkan iblis. Nah, itulah sebabnya setiap jemaat, setiap domba-domba ini dilatih untuk mengenal gembala yang sejati, Yesus Kristus. Kalau kau ada masalah, datanglah kepada gembalamu yang sejati. Panggillah Tuhan Yesus. Saya sedang menghadapi sebuah masalah. Tolong saya. Ini di dalam sebuah penggembalaan Tuhan, inilah kita dilatih. Bagaimana mengenal gembala yang agung. Karena Tuhan sudah mengenal dombanya. Maka dombanya pun wajib mengenal gembalanya. Nah, itulah sebabnya di sini di dalam arti rohaninya, betapa domba ini di dalam sepanjang hidupnya di bumi ini, dia sudah harus mempunyai kepastian. Dia sudah mengenal dengan jelas Tuhan Yesuslah gembala dia satu-satunya yang menolong dia, mampu menolong dia dalam kondisi apa saja. Saudaraku yang terkasih, inilah yang kita terima dari Tuhan. Tuhan menempatkan dirinya sebagai gembala bagi kita. Posisi Tuhan Yesus
sebagai gembala bagi umatnya. Dia tidak akan memberikan makanan yang tidak segar. Dia selalu memberikan air minum. Dan kalau ada yang terluka diobati. Itu gembala. Nah, itulah sebabnya kita mau mengerti bahwa Tuhan Yesus datang sebagai gembala. Tetapi iblis datang sebagai pembunuh. Nah, jadi tidak pantaslah manusia menolak Yesus. Mereka akan mengalami kerugian kalau mereka menolak. Mereka mengalami kebinasaan kalau mereka menolak Yesus. Karena tidak ada lagi pribadi yang lain yang datang sebagai gembala untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada. Dari zaman penciptaan sampai ke akhir zaman tidak ada lagi. Hanya Yesus yang pernah datang 2000 tahun yang lalu. Lebih dia telah berfirman, akulah gembala yang baik. Aku melindungi domba-dombaku. Ini saudara. Jadi prinsip ini sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Sudah tidak bisa lagi mau dikritiki. Bahwa Yesus, dia adalah penolong. Dia adalah pemberi hidup kepada umat manusia. Engkau akan mendapatkan hidup yang sejati bahagia kalau engkau digembalakan oleh Yesus. Bukalah hatimu, berikanlah dirimu untuk menjadi domba-dombanya Yesus. Yesus akan melindungi engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa menggembalakan engkau dengan sempurna. Hanya Yesus Kristus. Dia Tuhan. Dia Maha tahu kondisi apa saja dirimu. Engkau sedang lemah, duka, ataupun sedang tertekan, sedang masalah apa yang tersembunyi sekalipun. Dia gembala yang baik. Dia mengenal setiap karakter domba-dombanya. Dia mengenal nama-namanya. Nama-nama daripada domba. Ini, lihat pemandangan ini. Sudah tidak bisa lagi manusia menolak Yesus. Percaya kepada Yesus itu sudah memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan itu tidak bisa luntur lagi. Tidak satu hari pun akan kekurangan dalam diri saudara. Ketika saudara ada di bawah penggembalaan Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, ini firman yang disampaikan, pernyataan. Dan sepanjang sejarah di mana Yesus hadir sampai hari ini, bahkan sampai kekekalan, Yesus tidak pernah mengingkari firman-Nya. Dia adalah gembala benar-benar menyertai orang-orang percaya sekalipun itu di pedalaman. Mereka diberi makanan. Ini, perhatikan baik-baik fungsi gembala ini. Bahwa kita manusia ini domba, lemah, tidak bisa mencari makan sendiri. Kita tidak bisa menemukan makanan. Bahkan seringkali mau mencari makan kita jatuh dalam jurang. Bahkan diterkam oleh binatang buas, yaitu iblis. Inilah saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Bahwa jangan menganggap dirimu kuat manusia. Engkau tidak bisa mengatasi dirimu di dunia ini. Engkau adalah lemah. Tuhanlah yang kuat, yang melindungi, yang memberikan engkau kebutuhan hidupmu. Perhatikan itu baik-baik. Domba dan gembala mempunyai posisi tersendiri. Jadi, kalau kita mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan, domba itu adalah makhluk yang lemah. Dia tidak bisa hidup tanpa gembala. Itulah sebabnya kehadiran Tuhan Yesus di bumi itu untuk menempatkan dirinya sebagai gembala. Supaya kita umat manusia bisa dapat hidup. Dapat selamat dari malapetaka, mara bahaya yang ada di dunia ini, bahkan sampai kekekalan. Neraka itu adalah tempat bahaya bagi manusia. Yesus mau menolong kita, mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari neraka, dari hukuman. Itulah gembala.
Fungsi gembala menyelamatkan. Dan ini saudara-saudaraku yang terkasih, baik mari kita mau memperhatikan bagaimana kita selalu meminta Tuhan menolong kita dan percaya. Mintalah segala sesuatu daripada Dia. Karena kita sudah sadar bahwa kita adalah domba-Nya. Wajib kita meminta dari gembala kita. Kita mempunyai gembala, yaitu Tuhan Yesus. Fungsikan, mintalah daripada Dia. Walaupun Dia memang tahu apa yang Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita meminta itu jauh lebih potensi, jauh lebih berharga lagi. Kalau kita berdoa, Tuhan, karuniakan saya apa yang saya butuhkan di hari-hari ini. Banyak orang memang seringkali melihat mujizat Tuhan, seringkali kalau dia tidak bisa berdoa, tapi tahu-tahu Tuhan datang menolong. Karena Tuhan tahu dia masih domba dalam bentuk anak domba, bayi domba yang baru lahir. Ya, jadi ini kalau kita melihat domba juga, ada domba yang sudah dewasa, ada domba yang masih kecil, ya. Jadi domba itulah yang sudah dewasa, mereka tahu bahwa bagaimana cara meminta kepada gembala, bagaimana waktunya dia makan, dia menghadap kepada gembalanya. Apa yang gembalanya berikan. Ini kita melihat hubungan kita, umat Tuhan dengan Tuhan, bagaikan gembala dan domba. Perhatikan ini baik-baik. Sekali lagi, gembala tidak pernah meninggalkan dombanya. Dan gembala tahu kebutuhan dombanya setiap waktu. Dan gembala itu wajib memberi makan dombanya. Perhatikan. Berarti Tuhan mempunyai tanggung jawab memberikan makanan dan kehidupan bagi kita jemaatnya. Maka terus kita beribadah karena kita adalah domba untuk diberi makan oleh gembala. Kita datang beribadah, memuji Tuhan karena kita domba. Ini yang kita harus mengerti, menempatkan diri kita. Kita semua adalah domba. Manusia ini bagaikan domba. Sekali lagi, ialah makhluk yang lemah. Jadi sekali lagi kita mau melihat hidup kita, bahwa betapa peranan penting Tuhan selalu dalam hidup kita. Sadarlah itu, bahwa Tuhan selalu mau menolong, menyertai kita siang dan malam. Biarlah berita firman Tuhan ini meneguhkan kita lagi, pribadi kita, bahwa di dunia ini Tuhan selalu ada, menyertai engkau siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.